Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9B0025 ingin mempresentasikan laporan usaha Takana Ketchup. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Anissa dan teman saya Razak Sofiandra. Baik, saya akan menjelaskan usaha Takana Ketchup. Di sini ada laporan Takana Ketchup di aspek hukum dalam bisnis. Laporan Laporan ini membahas aspek hukum dalam bisnis Takana Ketchup, sebuah usaha yang dijalankan oleh Ibu Iftihal Hasanah. Laporan ini menganalisis perjalanan bisnis, strategi, sistem operasional, perizinan, sengketa, dan potensi kepailitan, serta memberikan analisis SWOT. Di sini memiliki latar belakang, Takana Ketchup itu berdiri 2 tahun yang lalu, berawal dari hobi Ibu Iftihal Hasanah terhadap kucing. Usaha ini dijalankan secara independen, tanpa kontrak formal atau izin usaha resmi. Lokasi usaha berada di properti milik keluarga, sehingga tidak memerlukan biaya sewa. Uh, Latar belakangnya itu yang pertama, hobi menjadi bisnis. Ibu Iftihal Hasanah mendirikan Takana Ketchup karena kecintaannya terhadap kucing. Yang kedua, lokasi yang strategis. Lokasi usaha berada di properti milik keluarga, sehingga tidak memerlukan biaya sewa. Yang ketiga, ada usaha independen. Takana Ketchup beroperasi tanpa kontrak formal atau izin usaha resmi. Selanjutnya ada bentuk usaha. Takana Ketchup merupakan usaha kecil independen tanpa berbadan hukum resmi. Usaha ini dijalankan secara mandiri, menggunakan lokasi milik keluarga, sehingga tidak memerlukan biaya sewa. Jenis usaha ini berfokus pada perdagangan makanan dan kebutuhan anabul untuk masyarakat umum yang memiliki anabul dengan berbagai brand dan harga. Usaha kecil independen ini adalah Takana Ketchup merupakan usaha kecil tanpa berbadan hukum resmi. Lokasi milik keluarga, usaha ini memanfaatkan properti milik keluarga sehingga tidak memerlukan biaya sewa. Dan fokus perdagangan, usaha ini berfokus pada penjualan makanan dan kebutuhan anabul. Selanjutnya, daftar perusahaan. Daftar perusahaan adalah bentuk dokumentasi resmi yang mencatat keberadaan suatu entitas usaha. Di Indonesia, perusahaan harus terdaftar dan di instansi terkait agar diakui secara sah dan memperoleh izin untuk menjalankan usahanya. Pendaftaran ini biasanya dilakukan melalui sistem online single submission atau OSS yang mempermudah pengusaha memperoleh nomor induk berusaha atau NIB. Nama perusahaan di sini tertera yaitu Takana Ketchup. Bentuk hukumnya tidak berbadan hukum. Alamatnya di Jalan Joni Anwar nomor 184, Kampung Lapai, Kota Padang, Sumatera Barat 25173. Jenis usaha ini penjualan makanan dan kebutuhan anabul. Status legalitas belum terdaftar resmi. Next. Perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian dengan pihak lain merupakan kesepakatan yang dibuat antara dua atau lebih pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing dalam sebuah kerjasama atau transaksi. Dalam konteks bisnis, perjanjian ini dapat mencakup berbagai aspek seperti pemasok barang, penjualan produk, distribusi, kerjasama pemasaran, sehingga penggunaan jasa pihak ketiga. Yang pertama, pemasok. Takana Ketchup tidak memiliki perjanjian formal dengan pemasok. Pembelian barang dagangan dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kebutuhan pasar. Yang kedua, ada pelanggan. Tidak ada perjanjian formal dengan pelanggan, namun hubungan bisnis dijalankan secara informal. Yang ketiga, mitra kerja. Takana Ketchup tidak memiliki mitra kerja formal. Selanjutnya ada hubungan bisnis. Hubungan bisnis adalah interaksi atau kerjasama yang terjalin antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan mencapai manfaat bersama. Hubungan ini dapat melibatkan pihak internal seperti karyawan dan pemilik usaha, maupun eksternal seperti pemasok, distributor, pelanggan, dan mitra strategis.
Di sini ada pemasok, hubungan dengan pemasok bersifat fleksibel dan tidak melibatkan kontrak resmi. Pembelian dilakukan berdasarkan stok terbaru tersedia dengan sistem pembayaran yang disesuaikan. Selanjutnya ada pelanggan, hubungan dengan pelanggan bersifat informal, dengan fokus kepada pelayanan yang ramah dan fleksibel. Yang ketiga ada mitra strategis, Takana Cat Shop tidak memiliki mitra strategis secara formal. Selanjutnya ada hasil usaha. Hasil usaha adalah pencapaian yang diperoleh dari aktivitas bisnis dalam berbentuk produk atau layanan yang dijual kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil usaha mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar, sekaligus menjadi indikator utama dari keberlanjutan sebuah usaha. Yang pertama, pendapatan harian. Takana Ketchup memiliki target penjualan harian tertentu yang menjadi indikator keberhasilan usaha. Yang kedua, stabilitas bisnis. Usaha ini beroperasi selama 2 tahun, menunjukkan stabilitas bisnis yang baik. Yang ketiga, ada kepuasan pelanggan. Usaha ini fokus pada kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan fleksibel. Selanjutnya ada perizinan. Perizinan adalah proses administratif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha untuk memperoleh izin resmi dari pihak berwenang agar dapat menjalankan kegiatan usaha atau aktivitas tertentu. Perizinan diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan pihak lain. Nomor induk berusaha atau NIB, Takana Ketchup belum memiliki NIB. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP, Takana Ketchup belum memiliki SIUP. Izin lokasi, Takana Ketchup tidak memerlukan izin lokasi karena menggunakan properti milik keluarga. Izin lingkungan, Takana Ketchup tidak memerlukan izin lingkungan. Sengketa usaha. Sengketa usaha adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang melibatkan dalam aktivitas bisnis, seperti pemilik usaha, pelanggan, pemasok, mitra kerja, atau pihak ketiga lainnya. Sengketa ini dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, pelanggaran kontrak, atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan. Selama menjalankan usaha Takana Cat Shop, Ibu Iftihal Hasanah tidak ada sengketa yang tercatat dengan pihak lain, baik dengan pemasok, pelanggan, atau tetangga sekitar. Hal ini didukung pendekatan informal dan hubungan baik yang dijaga oleh pemilik usaha. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT membantu dalam memahami kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang dihadapi oleh Takana Cat Shop. Di sini ada kekuatannya. Yang pertama, lokasi usaha yang tidak memerlukan biaya sewa, produk pangan dan kebutuhan anabul yang terjangkau dan bervariasi, hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. Dan selanjutnya ada kelemahannya, tidak memiliki izin usaha formal, sistem bisnis yang tidak memiliki dasar hukum kuat. Selanjutnya ada peluang, potensi pasar yang besar untuk produk pangan dari kebutuhan anabul di wilayah tersebut, harga produk yang kompetitif menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya di sini juga tertera ancamannya, persaingan dengan usaha Takana Ketchup lain yang lebih terorganisir, resiko hukum karena tidak memiliki izin usaha, ketergantungan pada pemasok tertentu tanpa perjanjian kontrak. Baik, sekian presentasi dari laporan usaha Takana Ketchup dari kami. Terima kasih dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9B ingin menyampaikan materi laporan usaha kami yang kedua, yaitu Vandonat dan Bakteri, yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Razak Sofiandra. Kepada Razak Sofiandra, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator.
Untuk materi kedua bertemakan dengan Fun Donut and Bakery. Latar belakang. Di era globalisasi yang semakin maju, industri kuliner telah mengalami transformasi drastis. Salah satu fenomena yang menarik perhatian masyarakat adalah peningkatan popularitas produk bakery and donut, terutama di daerah Padang. Kota yang dikenal dengan kuliner tradisional seperti rendang, sekarang muncul sebuah usaha baru yang bernama Fun Donut and Bakery yang bernuansa modern milik Ibu Era Sulastri yang berlokasi di Kampung Lapai, Nanggalo, suatu wilayah yang semakin populer sebagai pusat bisnis dan hiburan masyarakat lokal dan menambah potensi usaha ini untuk berkembang. Selanjutnya, observasi bentuk usaha. Usaha Vandana and Bakery yang terdaftar di UMKM Sumbar menawarkan berbagai jenis donat dan kue dengan inovasi rasa yang unik. Usaha ini berlokasi di Lapai dan dikenal oleh masyarakat setempat karena kualitas produknya yang tinggi serta pelayanan yang ramah. Selanjutnya, pendaftaran perusahaan. Usaha Fondonat and Bakery milik Ibu Era Sulastri telah resmi terdaftar sebagai UMKM di daerah Sumatera Barat. Selanjutnya, perjanjian dengan pihak lain. Usaha Vandana and Bakery yang milik Ibu Era Sulastri ini telah menjalin kerjasama dengan DMC sebagai pemasok bahan baku berkualitas. Kerjasama ini tidak hanya memastikan ketersediaan bahan baku yang segar dan kualitas tinggi, tetapi juga mendukung pengembangan produk inovatif yang ditawarkan oleh Vandana and Bakery. Kemudian, hubungan bisnis. Usaha Vandana and Bakery ini menjalin hubungan bisnis yang strategis dengan DMC sebagai pemasok bahan baku utama mereka. Kerjasama ini memungkinkan Vandana untuk mendapatkan bahan kualitas tinggi secara konsisten sehingga dapat menjaga standar produk yang dihasilkan. Kemudian hasil usaha. Usaha ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan peningkatan penjualan yang signifikan sejak dibuka. Melalui inovasi produk dan variasi rasa yang unik, usaha ini berhasil menarik perhatian pelanggan khususnya di Lapai Padang. Selain itu, kerjasama dengan pemasok terpercaya seperti DMC juga berkontribusi pada kualitas bahan baku, sehingga menghasilkan produk yang selalu segar dan berkualitas. Kemudian dari segi perizinan, usaha Fondonat and Bakery ini telah resmi terdaftar di UMKM Sumbar dan telah mendapatkan izin usaha yang diperlukan. Dengan legalitas ini, usaha tersebut dapat beroperasi secara sah dan memberikan jaminan kualitas kepada pelanggan. Selanjutnya, sengketa usaha. Usaha Fondonat and Bakery ini berjalan dengan baik dan tidak memiliki sengketa usaha maupun masalah dengan pihak lain. Dari segi kepailitan, usaha Fondonat and Bakery ini tidak ingin membahas tentang masalah kepailitan usahanya kepada kami. Kemudian, analisis 5W plus 1H. Yang pertama, Watts. Usaha yang dijalankan Ibu Era Lastri adalah Fun Donut and Bakery yang menawarkan berbagai jenis donat dan produk bakery lainnya. Kemudian, yang kedua, Who. Usaha ini dijalankan oleh Ibu Era Sulastri sebagai pemilik, dibantu oleh beberapa karyawan yang terlatih dalam pembuatan donat dan kue. Kemudian Where. Fun Donut Bakery berlokasi di Kampung Lapai, Kecamatan Nenggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25173. Yang keempat, When. Usaha ini mulai beroperasi pada tahun 2022 dan sejak saat itu terus berkembang dengan menawarkan produk baru secara berkala untuk menarik minat pelanggan. Kemudian, Why. Ibu Era Sulastri memulai usaha ini untuk memenuhi permintaan pasar akan produk makanan manis yang berkualitas, terutama di daerah Lapai. Selain itu, usaha ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan memberikan pilihan cemilan yang lezat bagi masyarakat. Yang terakhir, yaitu How. Ibu Era Sulastri menjalankan usaha ini dengan fokus pada inovasi produk, menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, serta menerapkan strategi pemasaran yang efektif melalui media sosial dan promosi lokal. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai inovasi produk
dan lokasi yang strategis. Kemudian kelemahan yang pertama, ketergantungan pada pemasok, sumber daya manusia yang terbatas, dan brand awareness yang masih rendah. Kemudian peluangnya yaitu pertumbuhan pasar makanan ringan yang semakin meningkat. Kemudian ada tren kesehatan dan pemasaran secara digital. Kemudian ancaman. Ancaman yang pertama yaitu persaingan yang sangat ketat, perubahan selera konsumen, dan fluktuasi harga bahan baku. Kesimpulannya, kesimpulan mengenai usaha Fondana and Bakery milik Ibu Era Sulastri yang berlokasi di Kampung Lapai, Sumatera Barat menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi yang sangat signifikan dalam industri makanan, khususnya dalam segmen donat dan produk bakery. Dengan komitmen terhadap kualitas bahan baku dan inovasi produk, Fondant and Bakery telah berhasil menarik perhatian pelanggan dan membangun reputasi positif di pasar lokal. Meskipun usaha ini pernah menghadapi tantangan seperti penurunan penjualan akibat persaingan yang ketat, Ibu Era Sulastri sebagai pemilik menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dengan memperkenalkan variasi rasa dan produk baru. Selain itu, keberadaan usaha ini juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan menyediakan pilihan camilan yang berkualitas bagi masyarakat. Untuk saran, pertahankan dan tingkatkan kualitas produknya, kemudian manfaatkan pemasaran secara digital, diversifikasi produk, dan lakukan riset pasar secara berkala. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian presentasi dari hasil laporan usaha dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.